만들어내는 이 a bit like a hero. 파워를 줄 수 있는 파워? Look at sun, new me, switch it up, new face, booty bar, new jeans, so fresh, so clean. I'm the Hello everyone, my name is Ananda Cahaya Fitri Ivanka, NPM 22411 double 3 and 7 from kelas manajemen 22C. Today I will presentation about legal aspect of studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah isi. 1. Pengertian aspek hukum. Yang kedua, ketentuan hukum. Yang ketiga, tujuan memahami aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Yang keempat, manfaat aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Yang kelima, kesimpulan. Yang pertama yang akan saya bacakan adalah pengertian aspek hukum. Pengertian dari aspek hukum dalam bisnis sendiri adalah kaidah yang tugasnya mengatur segala hal tentang tata cara pelaksanaan dalam aktivitas keuangan, perdagangan, dan industri yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan uang, produksi maupun jasa atau layanan. Ketentuan hukum. Kita harus mengkaji ketahanan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda, tergantung kompleksitas bisnis, jenis bisnis badan usaha. Yang perlu dipahami: 1. Legalitas usaha. Yang kedua, ketelatan badan hukum. Yang ketiga, persyaratan dan perizinan. Selanjutnya, tujuan memahami aspek hukum studi kelayakan bisnis. Secara spesifik, memahami aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis bertujuan untuk: 1. Menganalisa kegiatan usaha yang akan dijalankan. Yang kedua, menganalisa ketetapan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menganalisa kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan dan perizinan. Yang keempat, menganalisa jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis yang dibiayai dengan pinjaman. Manfaat aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Manfaat yang akan didapatkan dengan melakukan studi kelayakan bisnis pada aspek hukum. Beberapa manfaat tersebut adalah: 1. Memperkecil risiko kerugian. Ketika menjalankan sebuah bisnis, terdapat banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, pembisnis perlu mempersiapkan segala hal guna mengantisipasi semua hal yang terjadi di masa depan.
dengan melakukan analisis studi kelayakan khususnya terkait aspek hukum. Pembisnis dapat memperkecil resiko yang terjadi pada perusahaan, terutama yang berkaitan dengan hukum. Yang kedua yaitu mempermudah perencanaan bisnis. Saat melakukan analisis kelayakan bisnis, pembisnis akan mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis, termasuk kelebihan dan kekurangan bisnis. Dari hasil tersebut, pembisnis dapat lebih mudah melakukan perencanaan ke depannya. Tidak hanya itu, berkat analisis kelayakan yang dilakukan, pembisnis bisa merencanakan kegiatan yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Ketiga, melancarkan pelaksanaan bisnis. Dengan memahami aspek hukum dalam kelayakan bisnis, program-program yang sebelumnya direncanakan dapat dieksekusi dengan lebih mudah dan akurat. Karena pembisnis yang sedang kita jalani ini sudah mendapatkan jaminan perlindungan hukum, sehingga pembisnis tidak perlu khawatir akan legalitas perusahaan di mata hukum, dan selanjutnya dapat melakukan bisnis dan mengembangkannya. Bahkan dengan adanya dokumen legalitas, bisnis yang sedang dijalani juga berpotensi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hal ini tentunya akan membuat pengembangan bisnis lebih cepat. Yang keempat, mempermudah pengendalian. Dalam menjalankan sebuah bisnis, tidak dapat dipungkiri jika pembisnis terkadang menemui masalah dan penyimpangan. Agar masalah tersebut tidak terjadi semakin besar, pembisnis harus dapat mengendalikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Hal tersebut dapat terwujud apabila sebelumnya pembisnis melakukan studi kelayakan khususnya pada aspek hukum, di mana dengan adanya dokumen legalitas yang ada dapat menjadi perlindungan hukum jika terjadi masalah yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kesimpulan, aspek hukum merupakan aspek yang paling pertama harus dikaji. Hal ini karena jika berdasarkan analisis pada aspek hukum, sebuah ide bisnis sudah tidak layak, maka proses tersebut tidak perlu diteruskan. Dengan analisis pada aspek-aspek yang lainnya, menurut Andri Helmi 2018. That's all my presentation about legal aspects studi kelayakan bisnis. I wanna say thank you.